maka niatkanlah untuk menasehati dirinya sendiri. Karena seringkali manusia itu lupa, apalagi orang yang sering menceramah juga sering lupa. Tergelincir ini adalah satu hal yang sangat samar penyebabnya. Dia tidak seperti hal-hal lain yang terlihat, tapi bisa menyebabkan seseorang itu jatuh juga kepada kejahatan yang terlihat. Saking tipisnya sebab-sebab ini membuat orang yang tergelincir itu seakan tidak merasa tergelincir. Dan ini terus terang sangat berbahaya. Kalau Allah sayang, biasanya Allah kasih terus dia teguran. Dan Allah tidak akan bosan menegur dia sampai akhirnya dia betul-betul kembali, betul-betul bertaubat, betul-betul ikhlas dan tulus menghambakan dirinya kepada Zat yang terus memberikan kesempatan. Di dalam pandangan orang yang betul-betul mengerti atau dibuat mengerti oleh Allah bahwa setiap teguran seberat dan sebesar apapun, selama teguran itu membawa dirinya mengenal kekurangannya, membawa dirinya kepada penglihatan aib-aibnya, sehingga akhirnya dia membenahi itu sebelum dia berjumpa dengan Allah, maka itu bukan musibah, itu nikmat. Sebaliknya, ketika seseorang secara lahir tidak melakukan maksiat, namun sebab-sebab yang akan kami sampaikan ini masuk, merembes secara tidak dia sadari, maka dia pun bisa jatuh ke dalam musibah yang sifatnya lahir itu. Saking dia ini sama. Yang pertama, sebab orang itu tergelincir adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Di dalam surat An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan, saya tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai. Ini bahasa yang sangat halus. Tidak menyukai itu artinya apa? Benci. Gak suka, benci. Cuma bahasanya halus. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Apabila ada manusia yang di dalam hatinya itu ada seberat zarrah kesombongan. Zarrah ini, Ibu, tidak bisa ditimbang saking kecilnya. Dan kesombongan ini didefinisikan oleh Nabi. Wa innamal kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang pertama, menolak yang benar. Yang kedua, merendahkan manusia. Ini na'udzubillahi min dzalik, karena dia tipis masuk ke dalam hati.
Utamanya saat kita berhadapan dengan orang yang mungkin secara lahiriah berbuat dosa atau pernah berbuat kesalahan, lalu kita hukumi. Ini kalau dibiarkan berpotensi besar memasukkan seseorang ke dalam neraka meskipun dia sholat. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, kurang lebih maknanya begini: kemaksiatan yang menjadikan seseorang itu takut dan tunduk kepada Allah itu adalah jauh lebih mulia dibandingkan dengan ketaatan yang menimbulkan rasa kesombongan. Jadi yang dilihat itu bukan awalnya. Seseorang bisa saja dia berbuat maksiat, namun berakhir dengan apa? Taubat. Dan seseorang bisa saja dia berbuat taat, namun berakhir dengan maksiat hati, ngerasa lebih baik dari orang, ngerasa punya kelebihan sehingga dia bisa mengatakan saya lebih baik dari diri. Maka dari awal kami sampaikan, kami tidak pantas menyampaikan ini karena di sini yang paling salah adalah kami. Namun hanya menyampaikan saja apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, kami sampaikan tadi bahwa ini bukan untuk menghakimi orang. Enggak. Ini untuk diri kita masing-masing, pribadi kita. Dan kita sendiri yang tahu, Bapak Ibu, sebenarnya apakah kita ini orang yang tawadhu atau orang yang sombong. Meskipun kita memberikan argumen banyak, saya tawadhu. Coba tanya sama diri, pernah nggak kita meremehkan manusia? Pernah nggak kita mengucilkan manusia? Pernah nggak kita menutup manusia dari pintu taubat dan rahmat Allah? Pernah nggak kita mengusir manusia dari rahmat Allah? Pernah nggak kita menghina? Pernah nggak ada orang nasihatin kita terus kita tolak? Kalau pernah, artinya memang kesombongan itu ada dalam hati dan nggak akan masuk surga.